Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Senderas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang cara membuat batasan dengan orang lain ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari Aisyah Rahmadiena ya. Jadi dia bertanya seperti ini. Kak, izin tanya nih. Gimana sih sebenarnya cara ampuh menetapkan boundaries atau batasan biar nggak akhir-akhirnya kalah sama rasa nggak enak? Atau setidaknya cara ampuh untuk menetapkan boundaries atau batasan tanpa harus nge-cut off orang tersebut karena kebetulan nggak bisa di-cut off. Oke. Di-cut off maksudnya kita yang nggak bisa lepas dari orang tersebut karena misalnya memang keluarga, saudara gitu kan pasti ada hubungan darah, jadi tidak bisa di-cut off. Nah, kita akan bahas. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa saya mau bagiin satu buah buku 7 Habits ya, judulnya 7 Habits of Highly Effective People, buku yang sangat luar biasa dan mengubah kehidupan saya. Saya mau bagiin satu giveaway ini buat kamu yang share tentang podcast pengembangan diri ini di Instagram. Silakan kamu share, kamu tag ataupun mention ke @selfdevpodcast dan tag temenmu, ajak dia untuk dengerin podcast pengembangan diri. Ya, kamu bisa lakuin itu biar podcast ini bisa makin bermanfaat buat orang lain dan kamu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan satu buah buku gratis ini. Oke? Good luck. Nah, sekarang mari kita bahas gimana caranya membuat batasan dengan orang lain. Jadi, memang membuat batasan dengan orang lain, batasan diri itu penting. Tujuannya adalah agar kita bisa hidup lebih damai, kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, kita hidup sesuai dengan standar yang kita mau. Nah, itu kita butuh boundaries ya. Karena setiap orang kan pasti hidup dari pengalamannya sendiri-sendiri, dari budayanya sendiri-sendiri yang mungkin gak cocok sama gayamu. Atau mungkin kamu punya standar lain dalam hidup yang mungkin perlu kamu jaga dan jangan sampai dirusak oleh orang lain. Nah, itu kamu perlu mempunyai sebuah batasan diri ya. Batasan diri sejauh mana orang bisa mempengaruhi kamu ya. Nah, itu kamu perlu punya batasan. Ibaratnya kayak rumah deh. Kamu kan kalau punya rumah atau di rumahmu kan biasanya kecenderungannya punya pagar kayak gitu. Pagar kan tujuannya biar gak ada maling, biar gak ada orang yang seenaknya masuk. Jadi kamu bisa hidup damai di dalamnya. Nah, batasan diri itu juga seperti itu. Gimana kita bisa memberikan batasan buat orang lain yang mau masuk dalam kehidupan kamu atau mempengaruhi kamu, sehingga kamu bisa hidup dengan damai sesuai dengan standar dan visi dan misi kamu ya. Nah, lalu pertanyaannya, gimana caranya kita bisa membuat batasan dengan orang lain ya? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih standar kita seperti apa. Mana perilaku yang mau kita tolerir, mana yang enggak, mana yang mau kita terima dan mana yang enggak mau kita terima. Nah, itu kita harus jelas dulu tuh, sehingga kamu bisa membuat batasan tadi ya. Ibaratnya bayangin kamu lagi di pantai, kamu membuat sebuah garis di pantai gitu kan, ada dua bagian. Nah, itu adalah bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian dalam adalah hal-hal yang mau kamu tolerir dan di luar itu adalah hal-hal yang tidak kamu tolerir ya. Nah, misalnya contoh, kalau misalnya kamu lebih mau sama orang yang ngomongnya baik, ngomongnya sopan, ngomongnya santun, terus penuh rasa optimis segala macam. Nah, itu bisa masuk ke dalam circle-mu. Tapi kalau ada orang yang negatif, sukanya ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong hal-hal yang kurang enak didengar, kamu misalnya merasa, wah, saya nggak mau berteman dengan orang seperti itu, ya kamu bikin batasan lah, sehingga kamu tidak terpengaruh dengan orang tersebut. Kalaupun misalnya kamu terpengaruh, tidak terpengaruh sebesar dampaknya dibandingkan kamu tidak membuat batasan ya. Seenggaknya terfilter lah, ataupun misalnya yang berdampak ke kamu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar ya. Nah, maka dari itu yang perlu kamu lakukan adalah setelah kamu membuat batasan, langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah kamu harus berani berkata tidak ya. Berani berkata tidak pada mereka sehingga kamu bisa berkata iya pada hal-hal yang kamu inginkan. Kalau kita nggak bisa berkata tidak pada mereka, kita nggak akan bisa berkata iya pada diri kita sendiri kayak gitu.
Karena ya tadi kan waktu kita terbatas. Kalau kita bilang iya terus, kita tipenya yes man terus sama orang lain, ya akhirnya kita gak ada waktu buat diri kita, gak ada waktu buat hal-hal yang paling penting buat diri kita. Nah misalnya contoh, kamu udah punya tujuan untuk mencapai sesuatu, terus tiba-tiba diajak sama temanmu, yaudah yuk kita nongkrong-nongkrong yuk. Wah, misalnya ngapain yuk, kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang gak produktif. Nah kalau itu misalnya tidak sesuai sama dirimu, dimana kamu punya prinsip bahwa hidup itu harus produktif, harus berprogres, kamu harus berani berkata tidak. Bilang, oh thank you atas ajakannya, mungkin kali ini aku gak bisa karena aku udah punya hal lain yang mau aku kerjakan, mungkin next time kita bisa main bareng, kayak gitu. Kamu bisa juga sampaikan seperti itu, sehingga kamu bisa menolak secara halus tanpa menyakiti hatinya dia gitu. Ya, dan itu yang saya lakukan dulu ketika saya mau mencapai tujuan saya, tapi saya terus diajak untuk yuk kita main futsal, yuk nongkrong, yuk karaokean. Itu buat saya apa ya? Buat saya hidup itu kalau bersenang-senangnya terlalu banyak tuh malah kita nggak bertumbuh kayak gitu. Bayangin kamu senang-senang terus main PS terus misalnya, ya nggak akan kemana-mana hidupmu gitu. Dan akhirnya saya buat batasan. Orang-orang yang kecenderungannya pinginnya main terus, nggak punya tujuan dalam hidup, itu saya berikan jarak. Saya berani berkata tidak kepada mereka, sehingga saya bisa berkata iya pada diri saya sendiri. Terus gimana kalau orangnya nggak bisa di cut off? Kita nggak bisa pisah dari orang tersebut karena saudara kayak gitu. Ya tadi, prinsipnya adalah kita bukan berarti menjauhi ataupun meng-cut off ataupun hilang dari orang tersebut. Kita harus baik sama semua orang, tapi kita harus pilih-pilih orang-orang terdekat kita, mana yang bisa masuk ke dalam boundaries kita. Tapi kita tetap harus baik sama mereka kayak gitu. Misalnya contoh ketika saya dulu juga mau berkarir, di mana saya mau jadi trainer, saya jadi public speaker, ngomong di depan banyak orang, menginspirasi banyak orang kayak gitu. Buat kakak saya, itu ngapain sih kamu kayak gitu, kerja ya biasa aja lah, ngapain lah kayak gitu, depan banyak orang gak malu apa kayak gitu. Nah dia bilang seperti itu, padahal di satu sisi ini adalah impian saya, ini adalah hak saya kayak gitu. Nah maka dari itu saya membuat batasan dengan kakak saya, terutama terkait karir ya konteksnya. Kalau udah mulai karir ya saya punya role sendiri, saya punya aturan sendiri, saya punya impian sendiri, dan saya berhak mencapai ataupun mengejar impian saya kayak gitu. Tapi ya di luar dari itu kami sering ngobrol, sering bercanda kayak gitu, dan kadang-kadang kalau lagi weekend diajak main bola atau main apa kayak gitu, ya kita main bareng kayak gitu. Tetap baik sama dia. Tetapi ketika sudah berada pada konteks-konteks yang tidak bisa saya tolerir, misalnya jalan hidup saya, karir saya mencoba dipengaruhi, nah itu saya udah punya boundaries, saya udah punya batasan sendiri, sehingga ya saya memilih untuk menjaga jarak dengan kakak saya pada hal-hal yang berbeda seperti itu. Sehingga ya puji Tuhan akhirnya sekarang saya bisa, waktu itu 2010 atau 2012 saya juga akhirnya nulis buku, saya jadi trainer, dan sekarang saya jadi podcaster. Kalau dulu saya nggak bikin boundary seperti itu, ya mungkin saya end up ataupun akhirnya mungkin sekarang saya jadi orang-orang yang biasa-biasa aja kayak gitu. Saya nggak bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Tapi karena saya waktu itu bikin boundaries, saya percaya sama mimpi saya terus berjalan menuju tujuan saya, dan akhirnya salah satu yang saya syukuri adalah saya bisa punya podcast seperti ini, saya bisa menginspirasi kamu semua. Ya, jadi penting untuk membuat batasan-batasan diri sehingga kamu bisa fokus untuk mencapai apa yang kamu mau. Terus kamu perlu untuk berani berkata tidak ya sama orang lain, sehingga kamu bisa berkata iya pada diri sendiri. Dan kalau orang yang gak bisa di cut off kayak gitu karena saudara, pesan saya tetap baik sama mereka. Namun pada konteks-konteks tertentu ketika perbedaan pendapat, mereka berhak gitu ya ngomong apa aja sama kamu, tapi kamu juga berhak untuk tidak mendengarkan mereka dan fokus pada tujuanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai
Gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast? Kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.